pagi, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ibu Indriana di sini ya. Oke, bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik-baik saja. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai model keseimbangan. Tentunya kalian sudah membaca ya, mempelajarinya di buku portofolio yang kalian miliki. Baik, kita mulai saja untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Kalau kita bicara mengenai model keseimbangan nih, apa itu model keseimbangan? Suatu model yang akan membantu memahami suatu konsep yang sulit menjadi lebih mudah atau lebih sederhana kan begitu ya. Sehingga model keseimbangan akan membantu pemahaman tentang bagaimana menentukan risiko yang relevan terhadap suatu aset, serta hubungan risiko dan return yang diharapkan untuk suatu aset ketika pasar dalam kondisi equilibrium atau seimbang. Pasar dikatakan seimbang itu yang bagaimana? Ketika permintaan dan penawaran itu sama, kan begitu ya, jumlahnya sama. Atau kalau kita bicara mengenai pasar modal, ketika return dan risikonya dalam posisi yang equilibrium atau seimbang, kan begitu. Nah, kemudian kita bahas juga mengenai CIPM. Apa itu CIPM atau Capital Asset Pricing Model? Apa itu? Jadi CIPM adalah model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Nah, CIPM didasari teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dan dikembangkan oleh Stirps dan Littner dan Mosin pada tahun 1960-an kan gitu ya. Sedangkan menurut Markowitz, masing-masing investor diasumsikan akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal atas dasar preferensi investor pada tingkat return dan risiko pada titik di sepanjang garis portofolio efisien kan gitu ya. Kita tahu bahwa portofolio yang optimal adalah portofolio yang bisa memberikan keuntungan maksimal. Dan portofolio optimal adalah portofolio yang ada pada sepanjang titik portofolio efisien gitu ya, sepanjang garis portofolio efisien kan seperti itu. Nah, kemudian asumsi-asumsi CIPM yang bisa dipergunakan itu ada beberapa. Di sini diantaranya adalah tidak ada biaya transaksi. Kemudian investasi dapat dipecah-pecah atau didiversifikasi begitu ya. Kemudian tidak ada pajak penghasilan. Investor secara individual tidak dapat menentukan harga, iya, karena harga yang terbentuk adalah harga pasar kan begitu. Pertimbangan investor adalah nilai yang diharapkan atau expected value-nya. Investor dapat melakukan short sales, betul. Kemudian investor dapat meminjam dan meminjamkan pada tingkat bunga yang sama atau bebas risiko. Investor memiliki pengharapan yang homogen, ya sama. Mereka atau investor itu memiliki pengharapan yang sama, yaitu ingin memperoleh return yang maksimal, kan begitu ya. Semua aset dapat diperjualbelikan. Itu beberapa asumsi yang dapat dipergunakan dalam model CIPM. Nah, asumsi-asumsi tersebut tidak akan eksis di dunia nyata karena jika semua asumsi tersebut terpenuhi, maka akan terbentuk pasar yang seimbang. Kita tahu bahwa apabila kondisi pasar seimbang, investor tidak akan bisa memperoleh abnormal return atau return ekstra dari tingkat harga yang terbentuk. Sehingga kondisi tersebut akan mendorong semua investor untuk memilih portofolio pasar yang terdiri dari semua aset berisiko yang ada begitu. Dengan demikian, portofolio tersebut sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko portofolio pasar hanya akan terjadi dari risiko sistematis saja. Karena risiko yang unsistematis itu adalah risiko yang muncul dari intern perusahaan emiten, yaitu yang sudah bisa kita minimalkan atau sudah bisa kita hindari selaku investor ya. Tapi untuk risiko sistematis kan tidak bisa kita hindari kan begitu.
Kemudian untuk portofolio pasar tersebut akan berada pada garis efisien frontier dan sekaligus merupakan portofolio yang optimal. Nah, di sini kita lihat untuk efisien frontier kurvanya ya, atau garis permukaan efisiennya gitu ya. Garis yang menunjukkan portofolio yang efisien. Di sini portofolio A, B, dan C adalah portofolio yang efisien, sedangkan portofolio A adalah portofolio yang optimal. Portofolio A dikatakan optimal karena dia berada dalam efisien frontier dan dia bersinggungan dengan kurva Indifferent, kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita bahas mengenai capital market line atau garis pasar modal, kan begitu ya. Yaitu garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aset berisiko dan aset bebas risiko. Di sini menggambarkan hubungan antara return ekspektasi dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Nah, kita bisa lihat untuk garis pasar modalnya di sini. Garis pasar modal atau CML-nya itu ditarik dari return bebas risikonya. Kita tarik ke atas. Kemudian di situ portofolio A berada pada persinggungan antara expected return market dan risiko marketnya. Jadi di sini adalah titik A merupakan titik yang paling optimal begitu ya. Nah, berikutnya untuk kemiringannya atau slope CML-nya. Bisa kita lihat untuk rumusnya yaitu expected return market dikurangi dengan return bebas risiko dibagi dengan risiko pasar. Slope mengindikasikan bahwa tambahan return yang diisyaratkan untuk setiap kenaikan 1% dari risiko portofolio. Sehingga persamaan CML-nya adalah expected return portofolio sama dengan return bebas risiko ditambah dengan expected return market dikurangi dengan return bebas risiko dibagi dengan risiko pasar dikalikan dengan risiko portofolionya. Bisa kita lihat contohnya di sini. Slope dari CML-nya adalah 1,6. Risiko portofolionya 5%. Maka tambahan return ekspektasi portofolio relatif terhadap return aktif bebas risiko adalah 1,6 kali 5% yaitu 8%. Nah, sekarang jika RF-nya sebesar 12% nih, maka return ekspektasi portofolio pasar yang diminta adalah sebesar 12% plus 8% yaitu 20%. Begitu ya. Sehingga slope dari CML-nya misalnya 0,6, RF-nya 12%. Portofolio efisien lainnya mempunyai risiko sebesar 10%. Maka besarnya return ekspektasi untuk portofolio ini adalah sebesar 12% ditambah 0,16 kali 10%, yaitu ketemu 13,6%. Nah, kemudian untuk security market line atau garis pasar sekuritasnya, yaitu garis yang menunjukkan tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematisnya atau beta, gitu ya, beta sekuritasnya. Nah, di sini bila dalam portofolio tambahan return ekspektasi terjadi karena ada tambahan risiko dari portofolio yang bersangkutan, jadi gitu ya. Jadi tambahan return ekspektasi itu terjadi karena tambahan risiko. Maka untuk sekuritas individual, tambahan return ekspektasi terjadi karena tambahan risiko sekuritas individual yang diukur dengan beta. Beta menentukan besarnya tambahan return ekspektasi dengan alasan portofolio yang sudah didiversifikasi dianggap tidak memiliki risiko sistematis. Sehingga yang relevan diperhitungkan adalah risiko sistematis yang diukur dengan beta tersebut. Ya, jadi untuk garis pasar sekuritas di sini diasumsikan bahwa portofolio tersebut sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga tidak lagi memiliki risiko tidak sistematis.
Kita bisa melihat untuk garis pasar sekuritasnya. Di sini SML-nya atau Security Market Line-nya itu ditarik dari return bebas risiko. Kemudian sekuritas A berada pada titik keseimbangan atau merupakan sekuritas yang paling optimal begitu ya. Karena apa? Karena merupakan persinggungan atau pertemuan atau keseimbangan antara expected return marketnya gitu ya dengan beta marketnya, yaitu sama dengan 1. Nah, kemudian untuk beta portofolio pasar adalah 1, yang artinya beta yang lebih besar atau lebih kecil dikatakan berisiko lebih besar atau lebih kecil dari risiko portofolio pasar. Untuk kemiringannya atau slope GPS-nya di sini adalah expected return market dikurangi dengan return bebas risiko dibagi dengan beta market. Dan persamaan GPS-nya adalah expected return sekuritas ke I sama dengan return bebas risiko ditambah dengan expected return market dikurangi return bebas risiko dikalikan dengan beta sekuritas ke I-nya. Sehingga bisa dicontohkan sebagai berikut ya. Kita lihat RF sama dengan 12%. Expected return marketnya 15%. Saham A memiliki beta sebesar 1,8. Return ekspektasi dari saham A sebesar, kita bisa menghitung menggunakan formulanya tadi, yaitu 12% ditambah 15% dikurangi 12% dikalikan 1,8, yaitu 17,4% gitu ya. Itu expected return saham A-nya. Oke, yang berikutnya adalah mengestimasi beta saham gitu ya. Beta saham adalah ukuran seberapa besar perubahan return saham sebagai akibat perubahan return pasar. Sehingga untuk mengestimasi beta bisa digunakan market model yang pada dasarnya sama dengan single index model, di mana persamaan market modelnya sebagai berikut. Return sekuritas ke I sama dengan alpha I plus beta I dikalikan dengan return marketnya ditambah dengan EI-nya. Sehingga persamaan market model bisa dilakukan dengan meregresi antara return sekuritas yang akan dinilai dengan return indeks pasarnya, kan begitu. Nah, kemudian regresi tersebut akan menghasilkan nilai alpha I yang merupakan ukuran return sekuritas ke I yang tidak terkait dengan return pasar dan nilai beta I yang menunjukkan slope yang mengindikasikan peningkatan return yang diharapkan pada sekuritas ke I untuk setiap kenaikan return pasar yang sebesar 1%. Jadi begitu ya. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah adanya saham yang over value dan under value. Dalam persamaan CIPM dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu sekuritas dinilai terlalu tinggi atau over value atau terlalu rendah dari yang seharusnya ataupun under value gitu maksudnya ya. Kita bisa melihat contohnya di sini saham A, B, C. Return realisasinya 21%, 17% untuk saham B dan 28% untuk saham C. Betanya saham A 1,2, saham B 0,8, saham C 1,5. Dan expected return marketnya 20%, serta return bebas risikonya 15%. Kita bisa kita hitung formulanya ya. Untuk expected return A, ketemu 21%. Expected return B, 19%. Expected return C 22,5%. Nah, di sini saham C dikatakan under value karena return ekspektasi lebih kecil dari return realisasi. Sehingga investor akan membeli saham C. Karena return ekspektasinya lebih kecil gitu ya, sehingga keputusan adalah membeli. Dan saham B dikatakan over value karena return ekspektasi
lebih besar daripada return realisasi. Sehingga investor akan menjual saham B, kan begitu. Dan saham A berada pada titik keseimbangan. Artinya tidak ada selisih antara return ekspektasi dengan return realisasi. Jadi itu tadi yang bisa kita bahas terkait dengan model keseimbangan. Silahkan kalian pelajari lagi buku-buku yang sudah kalian miliki, materinya kita bahas lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan, boleh ya, silahkan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.